Jadi dibilang ada, dia tidak ada, dibilang tidak ada, dia ada. Seperti itu. Namun ini tidak terjadi di Nahdlatul Ulama. Kita selalu menyimak bagaimana kiprah Nahdlatul Ulama baik sebelum Indonesia merdeka, pada masa kemerdekaan sampai sekarang ini, di era bagaimana Indonesia sekarang ini sedang, dan negara-negara lain sedang diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kami ucapkan selamat datang di Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, dan kami ucapkan selamat kepada pengurus yang bersilaturahim hari ini, kemudian sudah dipercaya melalui mekanisme organisasi yang betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya Nahdlatul Ulama kita minta tetap pada harakahnya, fikrahnya, dan pada amaliyahnya, sesuai dengan perjuangan selama ini, pergerakannya dan pemikiran-pemikirannya. Kementerian Agama di dalam Renstra 2020-2024 kita memiliki visi sekarang ini, Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi ini visi kita. Tentunya kami mengajak kita semua, wabil khusus lagi kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, bagaimana kita bersama-sama ini. Kalau tadi sudah dikatakan antara Nahdlatul Ulama sejarahnya dengan Kementerian Agama itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita ini bisa mewujudkan visi Kementerian Agama itu. Kami yakin kawan-kawan semuanya bahwa mewujudkan visi ini perlu kita bersama. Membangun masyarakat yang saleh itu tidak mudah. Baik saleh pribadinya, saleh sosialnya, kemudian bagaimana mewujudkan masyarakat yang moderat, pemahaman moderat. Kami sangat senang kawan-kawan di Nahdlatul Ulama selama ini telah banyak ikut bersama-sama kita meluruskan pemahaman ini. Jadi moderat itu dia tidak radikal dan tidak pula berpikiran liberal. Jadi kita moderat. Kemudian cerdas. Nahdlatul Ulama juga memiliki banyak lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren-pesantren. Tentu kita harapkan bisa nanti mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Adanya undang-undang pondok pesantren, hari santri. Nah, mari momentum ini kita pergunakan. Kita pergunakan momentum ini bagaimana kita lebih banyak mengayomi, lebih banyak kita memikirkan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di pondok pesantren. Makanya tadi sama Pak Kasih PD Pontren, saya titip nanti perlu nanti kita bicarakan juga bagaimana tentang peringatan Hari Santri kita ini. Kawan-kawan semuanya, Kementerian Agama sekarang ini kita tengah menggagas itu. Dan ini ada juga di era sekarang ini orang yang salah paham, kadang-kadang gagal paham. Kita ingin semuanya itu nanti bersertifikat. Contohnya kita sudah lakukan pembimbing manasik haji bersertifikat, guru bersertifikat. Alhamdulillah yang dua ini sudah berjalan dan bisa kita lihat hasilnya. Kenapa perlu pembimbing manasik bersertifikat? Supaya nanti ada semacam patron dalam kita membawa jamaah haji kita mewujudkan haji yang mabrur itu. Kita pahami memang nas-nas baik dalam Al-Quran maupun hadis itu kan bisa multi pemahaman. Umpamanya di dalam apa sajalah melontar jamarat itu masih ada juga yang membingungkan jamaah di sana. Kenapa?
Karena pembimbing manasiknya ini ada yang ilmunya itu sudah 10 tahun tidak di-upgrade. Makanya kita perlu itu sekarang. Nah, sekarang kita meluncurkan lagi apa yang disebut dengan mubaligh bersertifikat, dai bersertifikat. Baru saja ini disodorkan idenya, sudah banyak yang kontra. Nah, ini karena pemahaman saja. Jadi kami ajak kawan-kawan di Nahdlatul Ulama nanti. Memang kita punya program Kementerian Agama dalam tahun ini juga kita akan melakukan peningkatan wawasan dan kemampuan dai seperti itu. Nah, salah satunya nanti juga kita berikan pemahaman kebangsaan. Di samping memang ilmu-ilmu agama secara substantif, ditambah lagi dengan metode-metode dakwah. Insya Allah kita akan angkatkan ini beberapa angkatan nanti. Jadi mohon juga nih bantuan kawan-kawan semuanya. Jadi karena itu kan tidak paham. Bukan berarti mubaligh dai yang tidak bersertifikat tidak boleh berdakwah, bukan begitu artinya. Jadi mereka-mereka yang sudah kita berikan pembekalan ini, nah, selesai acara kan diberi sertifikat, kan seperti itu maksudnya. Kan biasa itu. Nah, cuma kadang-kadang ada kawan yang mulai, karena nuansa di era demokrasi namanya ini. Jadi karena itu kita ajak, mari kita luruskan pemahaman ini. Maksud pemerintah itu baik. Jadi tujuannya bagaimana supaya ini ditambah wawasannya. Mungkin orang-orang yang pernah mengikuti ini terasa ya. Seperti Tunku Aswad kemarin, kita berikan dia kesempatan untuk ikut pembimbing manasik ini, dapat sertifikat. Apa komentarnya setelah acara? Oh yo sabana anu dah, tambah wawasan wak. Jadi kita mengharapkan nanti dai dan mubaligh juga seperti itu. Kemudian program-program kita di Kementerian Agama yang perlu kita dukung bersama, termasuk kami mengajak kawan-kawan di Nahdlatul Ulama bagaimana tentang wakaf, perwakafan. Ini penyelenggara zakat wakaf kita Pak Sahil, salah satu dari Majelis Syuro kita ya, Suriah. Jadi kalau selama ini sudah jalan, Ibu Lis dan kawan-kawan dulu sudah pernah membuat namanya gerakan 1000 ya dari penyuluh-penyuluh. Nah, sekarang ini kita kelola dengan baik sehingga potensi umat ini ya ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat dan untuk kegiatan dakwah. Nah, kita lihat di Mesir contohnya, itu negara yang terkenal Al-Azhar itu wakafnya kuat. Nah, kalau zakat sekarang kita sudah mulai bagus dan itu pun baru tataran PNS yang baru kita eksplor. Kita ingin juga yang di luar PNS seperti para pengusaha kita, baik yang di Padang Pariaman sendiri maupun yang di luar Padang Pariaman. Kemudian tentunya kami juga mengajak kawan-kawan di Nahdlatul Ulama di Ormas. Ini kita juga akan mensukseskan MTQ nasional. Dan kemarin saja sudah 2 provinsi yang datang ke Sumatera Barat untuk mensurvei lokasi. Di mari ini kalau sekarang ada yang bilang, Pak, kok MTQ itu gebiarnya nggak terasa. Nah, mari sama-sama kita gebiarkan begitu. MTQ ini juga sarana kita untuk syiar Islam. Di samping memang ini bagaimana qori-qoriah kita, bagaimana memotivasi anak-anak kita untuk lebih giat lagi belajar dan berlatih. Kita akui itu memang bukan tujuan. Tapi dengan ada MTQ kan anak-anak orang ke MTQ rajin belajar. Nah, begitu juga kami ajak selama ini NU juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk juga ada lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, apakah namanya santri, ya, ada lomba baca kitab kuning, ada yang lain-lain, MSQ dan sebagainya. Nah, mari ini terus kita meriahkan. Tujuannya itu jelas ini kita memotivasi anak-anak lebih giat belajar itu saja.
apa perlu nanti ada gagasan MTQ keluarga contohnya. Jadi pesertanya itu tim, ada ayah, ada ibunya, ada perwakilan anaknya. Nah, sehingga bukan saja anak yang bisa baca Quran itu, tapi juga orang tuanya. Mungkin kalau istilah Pak Profesor Azumardi itu kan desantrilisasi. Artinya santri ini yang mengajak orang tuanya. Ngajak orang tuanya salat berjamaah, ngajak orang tuanya belajar. Ya kalau ya kadang-kadang kan ada juga itu anak disuruh belajar, anak suruh salat, orang tuanya tidak salat, kan ada juga seperti itu. Nah, kita ajak seperti ini. Jadi terima kasih sekali lagi kawan-kawan semuanya. Tentu kita berharap kita di Kementerian Agama, kita pembina ormas Islam ini, ormas-ormas Islam yang lain juga mencontoh seperti yang dilakukan ini, ya, sehingga kerjasama, sama-sama bekerja kita dalam membangun umat, itu bisa semakin terwujud dan masyarakat itu semakin merasakan. Kita akui itu tidak banyak ormas sekarang ini yang melakukan kegiatan, apalagi masa pandemi. Tapi NU masih tetap eksis seperti itu. Tentu kita berikan apresiasi. Terima kasih atas segala perhatian mengenai undangan tadi. Nanti kita coba kondisikan, mudah-mudahan nanti bisa kita penuhi seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.